Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ajija Purba, mahasiswi UINSU Prodi Akuntansi Syariah, kelas Akuntansi 1E. Di sini saya akan beresume video kita yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Nasional. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik, berketuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme, ekonomi demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri utama sistem ekonomi Pancasila yaitu 1. Perkoperasian sebagai soko guru perekonomian. 2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis dan juga oleh pertimbangan sosial dan moral. 3. Pemerataan sebagai perwujudan solidaritas dan nasionalisme. 4. Adanya pertimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi. Yang 5. Peranan negara penting tapi tidak dominan. Yang 6. Sistem ekonomi tidak dominasi oleh modal-modal tapi atas kekuasaan. Yang 7. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pengawasan anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu negara menguasai bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi. Kebaikan sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dimaksudkan bahwa pengakuan bahwa manusia dan dunia berasal dari Tuhan merupakan dasar moral dalam segala tindakan hidup. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah sesama dengan martabat, hak, dan kewajiban yang sama, serta berhak diperlakukan sesuai dengan HAM. Dan yang ketiga yaitu pemersatuan Indonesia. Bagi Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tetapi tetap dalam satu hal politik, kebudayaan, dan ekonomi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya bangsa Indonesia menolak ide pertentangan kelas. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya keadilan sosial bukan berarti sama rata. Perbedaan yang terjadi adalah wajar karena sesuai dengan kecakapan dan usaha masing-masing. Adapun kelemahan sistem ekonomi Pancasila yaitu dapat mengacu kepada sistem ekonomi liberal yang mengeksploitasi dan menindas dan dapat mengacu kepada sistem ekonomi komando yang dikuasai oleh pemerintahan, dan dapat terjadi persaingan yang tidak sehat atau permusuhan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli yang merugikan masyarakat. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan harus menepati nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam berbangsa dan bernegara. Adapun Pancasila sebagai landasan dalam pembangunan ekonomi meliputi dasar moralitas, ketuhanan, dan kemanusiaan menjadikan kerangka landasan pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi yang bercorak kekeluargaan. Yang keempat, ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas. Yang kelima, ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama. Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan ke dalam 3 bagian, yaitu causa materialis atau Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara bersumber pada bangsa Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia sebagai bangsa causa materialis. Yang kedua, causa formalis atau asal mula bentuk. Pancasila sebagai ideologi negara merujuk kepada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang 1945, yang artinya pidato Soekarno sebagai causa formalis. Yang ketiga yaitu causa mula finalis atau asal tujuan. Mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara yang sah adalah para anggota BPU PKI dan Panitia 9. Yang terakhir yaitu causa efisien atau asal mula karya, yang menjadikan bangsa dari calon ideologi negara yang menjadi ideologi negara yang sah. Demikian materi dari saya. Jika ada salah pengucapan kata dan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.